Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom semuanya, Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Karena itu mari kita memuji Dia bersama-sama. Come on! Syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu dalam hidupku tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segala seutuhnya, seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu, Yesus. Kaulah segalanya. Kami berikan hati kami seutuhnya kepadamu. Hanya Kau yang kami sembah. So thank you God, thank you God. Kau telah buktikan
cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, yes, cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Semuanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Semuanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Semuanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Yeah. Oh, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, 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 layak, layak. Engkau layak. Takkan
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih buat hari ini ya Tuhan, hari ini kami siap untuk dibangun, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan hidup kami. Ini kami ya Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Kami percaya Roh Kudus akan mewahyukan setiap firman-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi juga hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang pelajaran berharga dari seorang janda di Sarfat. Ya, kita akan sama-sama pelajari apa sih yang Tuhan mau katakan melalui peristiwa ini. Mari buka sama-sama saya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, peristiwa ini. Ketika itu Tuhan Yesus itu menyuruh Elia dari sungai Kerit. Dia itu ketika sungai Kerit ini menjadi kering, pindah ke Sarfat. Nanti di situ engkau akan ketemu janda. Ya, janda itu akan memberikan Elia itu makan. Nah, ketika dia sampai di Sarfat, bertemulah dia dengan seorang janda itu. Lalu dia minta minum, minta air. Ketika janda ini pergi untuk mengambil air bagi Elia, lalu dia minta lagi, minta berikutnya. Dia minta, "Cobalah ambil bagiku sepotong roti," minta makan, Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu wanita ini berkata, janda ini berkata bahwa, "Aku tidak punya lagi, yang kupunya ini cuman tepung segenggam ini. Dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Nanti kalau aku sudah buat, ini hanya cukup untuk aku dan anakku." Ya, lalu Elia berkata seperti ini, "Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan itu. Tapi buatkan roti itu untukku, roti bundar kecil untukku. Baru setelah itu untukmu dan untuk anakmu." Kelihatannya egois ya Bapak Ibu Saudara, tapi luar biasa yang terjadi. Ketika wanita ini melakukan seperti apa yang diminta oleh Elia. Akhirnya singkat cerita, dia memberikan roti itu kepada Elia. Firman Tuhan katakan, itu minyak tidak pernah habis. Lalu juga tepung itu juga tidak pernah habis. Dengan kata lain, Tuhan pelihara hidup janda ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal poin yang kita pelajari dari pelajaran ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah Tuhan itu punya acaranya pada masing-masing orang.
Setiap orang itu Tuhan itu punya acaranya. Tuhan itu punya rencananya gitu ya. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan itu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan menyuruh ke Sarfat. Nanti di sana Elia itu akan dikasih makan sama janda. Yang dikasih makan itu bukan cuman Elianya. At the end Tuhan pelihara kehidupan janda itu juga. Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan janda di Sarfat ini. Tuhan itu punya acaranya sama Elia. Tuhan juga punya acaranya sama janda di Sarfat ini. Dan Tuhan itu punya acaranya kepada setiap masing-masing orang di muka bumi ini. Tuhan itu punya acaranya dan Tuhan itu punya rencananya. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu punya acaranya kepada setiap masing-masing orang, maka sesungguhnya setiap kita ini harusnya kita tidak perlu iri ketika melihat orang lain itu berhasil. Lebih berhasil, lebih diberkati, lebih dipakai. Kita tidak perlu iri dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan punya acaranya sendiri gitu ya. Tuhan punya rencananya sendiri. Entah buat orang itu, entah buat Anda. Demikian juga sebaliknya, kalau kita lihat orang lain itu terpuruk, kalau lihat orang lain mengalami sebuah masalah yang besar, atau mungkin orang lain itu mengalami sebuah musibah di dalam kehidupannya, maka kita pun tidak perlu berburuk sangka kepada orang itu. Kita tidak perlu juga curiga, jangan-jangan orang ini kena kutuk, jangan-jangan orang ini berdosa berat sama Tuhan. Kita pun tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu punya acaranya kepada setiap orang. Masing-masing itu beda-beda. Tidak bisa dibuat sama, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu punya acaranya kepada setiap masing-masing orang, termasuk kita. Maka bagian kita ini adalah apa? Jaga hidup. Bagian kita ini adalah jaga hidup. Bagian kita ini adalah memberi diri untuk apa? Untuk terus dibimbing. Memberi diri untuk terus mau dipimpin gitu ya. Sama seperti Elia ini. Elia mau dipimpin. Dari sungai Kerit dia begitu dipelihara sama Tuhan. Dikasih makan gitu ya. Dia dapat minum dari sungai itu. Burung-burung gagak diperintahkan untuk memberi makan Elia di sana. Lalu setelah itu Tuhan berkata, ayo beralih, ayo pindah ke Sarfat. Bukan gagak lagi yang memberi makan dia nanti. Tapi siapa? Seorang janda yang akan Tuhan pakai untuk memberi makan Elia. Tuhan punya acaranya gitu ya. Tuhan punya acaranya luar biasa ya Elia. Elia itu orangnya taat. Dia taat, dia bisa lihat mujizat terjadi dalam kehidupannya, pemeliharaannya. Dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Lalu janda Sarfat juga gitu ya, Tuhan punya acara sama dia. Dia ini cuma punya segenggam tepung dalam tempayan. Lalu dia cuma punya minyak di dalam buli-buli, cuma sedikit minyak itu. Lalu diminta lagi untuk dikasihkan buat roti. Lalu rotinya itu diberikan dulu kepada Elia. Padahal janda itu sudah berkata, ini cuma cukup buat aku. Kalau aku makan gitu ya, ini aku makan dan anakku makan. Setelah itu sudah tidak tahu. Kita tuh tidak tahu hidup kita bagaimana. Kita bisa mati gitu kan. Lalu tapi Elia berkata, iya perbuatlah seperti itu. Tapi kasih rotinya itu buat aku dulu. Lihat, kayaknya kejam sekali. Kayaknya egois sekali gitu ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan janda ini rasanya ya ampun kok sebegitunya begitu. Tetapi ketika janda ini melakukannya seperti yang diperintahkan oleh Elia. Maka lihat mungkin janda ini tidak pernah punya bayangan bahwa minyaknya itu tidak pernah habis. Janda ini tidak pernah punya bayangan bahwa tepungnya juga tidak pernah habis. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi ketika dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Itulah yang terjadi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan kita yang ajaib dan besar. Tuhan itu punya acaranya. Tuhan itu punya rencananya sendiri-sendiri. Tuhan itu punya agendanya sendiri-sendiri kepada setiap orang setiap orang demi orang. Karena itu kita tidak perlu iri. Kita tidak perlu juga menghakimi.
Kita tidak perlu juga jangan-jangan orang ini dikutuk gitu ya. Atau orang ini berdosa demikian rupa sama Tuhan. No, bagian kita itu adalah jaga hidup. Jaga hidup kita. Karena Tuhan pun juga punya acara sama kita. Supaya apa? Supaya kita jangan salah dalam hidup ini. Bagian kita adalah jaga hidup. Dan bagian kita adalah terus memberi diri. Untuk mau dipimpin. Seperti Elia dipimpin. Seperti janda ini. Ya sudah, aku ikut apa yang katanya Elia. Mau dipimpin dan dibimbing. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka saya percaya satu hal. Rancangan Tuhan itu indah dan luar biasa. Dan kalau itu yang terjadi, kita tidak fokus kepada yang lain, tapi jaga hidup dan memberi diri dipimpin dan dibimbing. Maka saya percaya apa yang menjadi rencana Tuhan yang sempurna itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa yang kita pelajari dari janda di Sarfat ini. Yang kedua di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yang kedua, pekerjaan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan kondisi kita. Tidak bisa diukur dengan nalar atau cara berpikir kita. Pekerjaan Tuhan itu betapa tinggi dan dalam. Betapa panjang dan lebar. Kita tidak bisa ukur semua itu dengan nalar kita. Kita tidak bisa ukur dengan cara kita berpikir. Bayangkan saja. Pikiran Tuhan aja begitu besar dan dahsyat dan luar biasa. Sementara kita tuh cuma segenggam ini mungkin. Pikiran kita ini kecil Bapak Ibu Saudara. Lalu belum lagi kondisi kita. Kondisi hari itu janda di Sarfat ini. Dia cuma punya segenggam tepung di dalam tempayan. Dan minyak yang sedikit di dalam buli-buli. Dan kondisinya adalah begitu itu dibuat hanya untuk makan. Sekali makan. Baik itu janda dan anaknya, setelah itu mereka akan mati. Itu kondisi yang terjadi. Kondisinya seperti itu. Tapi Tuhan itu kalau bekerja di luar dari kondisi kita. Di luar dari cara berpikir kita. Kalau kita bayangkan saja, lah ini malah diminta sama Elia. Nanti mati nih wanita ini. Mati juga anaknya. Kalau secara manusia seperti itu, secara nalarnya seperti itu. Tetapi pekerjaan Tuhan itu tidak bisa diselami, tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Betapa dalamnya, betapa luasnya dan betapa lebarnya. Betapa ajaib dan dahsyatnya. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Ketika janda ini melakukannya, lihat itu tepung tak pernah habis, minyak pun tak pernah habis. Ada pemeliharaan, ada mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lihat itu yang luar biasa. Karena itu, kalau kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak bisa diukur dengan kondisi kita, cara berpikir kita, nalar kita, maka bagian kita ini apa? Bagian kita ini sederhana, percaya kepadanya dan melangkah. Cukup percaya saja kepadanya dan melangkah. Karena Bapak Ibu Saudara, kadang kalau kita lihat kondisi kita, tidak mungkin. Kalau kita lihat keadaan kita, tidak bisa. Kalau kita lihat kemampuan kita, ini di luar dari kemampuan kita. Di luar dari semua perhitungan kita. Di luar dari semua yang kita bayangkan. Atau mungkin pengalaman-pengalaman kita. Di luar itu semua. Kalau itu di luar itu semua, maka bagian kita sederhana. Kita cukup percaya kepadanya. Percaya kepadanya dan melangkah. Katakan amin. Percaya. Namanya percaya itu semua totalitas. Percayalah kepadanya 100% Bapak Ibu Saudara. Bukan 99,9%. Tapi percayakanlah itu 100%. Sepenuhnya. Ini wanita, ini janda. Dia percaya sepenuhnya. Kenapa? Karena taruhannya adalah nyawanya. Taruhan wanita, janda ini dan anaknya itu adalah nyawanya. Karena ketika dia memberikan roti ini, maka dia akan mati. Taruhannya itu adalah nyawanya. Coba, di titik apa orang itu kalau
Kalau itu sudah ada hubungannya dengan nyawa, tapi dia tetap percaya, itu berarti dia itu percaya sepenuhnya. Dia tuh benar-benar percaya full heart, sepenuhnya. Tidak dikurangi sedikit pun. Tapi dia percaya, kenapa? Karena taruhannya nyawa. Tapi dia lakukan itu. Dia percaya dan melangkah. Bapak Ibu Saudara, terkadang ya masa sukar terjadi dalam kehidupan kita. Secara nalar segala macam rasanya ini, waduh kok seperti ini. Anda ngalami seperti ini. Saya mau beritahukan Bapak Ibu Saudara, kadang kita tuh tidak bisa ngerti ya. Kadang kita tidak bisa selami gitu pekerjaan Tuhan. Tapi percayalah, kadang masa sukar terjadi, masa sulit terjadi. Itulah titik di mana mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Terkadang seperti itu, di mana itu menjadi titik di mana Tuhan akan angkat hidup Anda. Itu menjadi titik di mana kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Kalau Anda lihat Goliat, coba. Kalau Anda dengar kata Goliat aja, apa yang ada di dalam benak Anda, di dalam pikiran Anda. Ini adalah masalah yang sangat besar. Goliat itu adalah masalah yang sangat besar. Yang sulit untuk ditaklukkan. Yang sulit untuk dikalahkan. Bahkan orang-orang yang hebat saja seperti Saul gitu ya. Dia itu gemetar, ketakutan dengan Goliat. Goliat itu adalah sesuatu yang menakutkan mungkin. Sesuatu yang besar. Sebuah masalah yang rasanya itu di luar dari kemampuan. Tapi ketahuilah Anda, Daud itu terkenal karena apa? Karena mengalahkan Goliat. Kalau ingat Daud, ingat Goliat. Ingat Goliat, ingat Daud gitu ya. Kenapa? Karena Goliat dikalahkan oleh Daud. Daud itu mengalahkan Goliat. Menurut saya, Goliatlah itu menjadi titik balik. Bukan titik balik ya. Menjadi Daud itu seolah-olah tanda kutip mengalami kayak promosi gitu ya dari Tuhan. Karena peristiwa Goliat itu. Masa sukar kadang. Sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Sebuah masalah tantangan. Gitu ya. Kadang di luar dari cara berpikir kita, nalar kita, kemampuan kita. Tapi dengar saya, kalau Anda percaya kepada Tuhan, jangan-jangan itu adalah titik di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Anda. Itu jangan-jangan titik di mana Tuhan akan mempromosi hidupmu. Jangan-jangan itu titik di mana Tuhan akan angkat hidupmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan curiga sama Tuhan. Tapi percayalah kepadanya. Percayalah. Untung ya janda ini mungkin tidak curiga. Seandainya dia itu curiga mungkin ini orang ya sudah baru kenal gitu ya. Datang-datang minta roti. Roti sudah yang aku punya ini cuman ini aja gitu kan. Kamu tuh siapa mungkin gitu ya. Tapi dia itu melakukan. Dia itu melangkah. Seperti yang diperintahkan oleh Elia. Mujizat itu terjadi. Pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami Bapak Ibu Saudara. Dengan nalar kita. Dengan kondisi kita. Kita tidak bisa bandingkan itu semua. Dia Allah jauh lebih besar. Dari semua kondisi kita. Dan cara berpikir dan nalar kita. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari apa? Di ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Poin yang ketiga yang kita pelajari apa? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja dari apa yang ada pada kita. Wanita janda ini cuma punya segenggam tepung dan punya minyak sedikit di dalam puli-puli. Dari situlah Allah itu bekerja. Pulanglah katanya, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tuhan itu kalau bekerja selalu dari apa yang ada pada kita. Punyanya apa? Aku punyanya cuma segenggam tepung dan sedikit minyak. Ya udah itu aja. Dari situ mujizat itu terjadi. Dari situ Tuhan akan bawa engkau lebih. Dari situ Tuhan akan angkat hidupmu. Apa yang ada padamu Musa? Aku cuma punya tongkat ini. Tongkat tidak ada artinya.
tongkat tidak berharga gitu ya. Tapi tongkat itu, dari situ Tuhan itu pakai hidup Musa. Dari apa yang ada padanya, dari tongkat itu gitu ya. Dari tongkat yang tidak berharga, itu Tuhan bisa bawa, Tuhan bisa pakai Musa gitu ya. Nah, apa yang ada pada kita hari ini? Cuma punya 5 roti 2 ikan. Tidak apa-apa, dari 5 roti 2 ikan itu, kamu bisa beri makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Apa artinya 5 roti 2 ikan? Hal yang sederhana, hal yang kecil. Tapi kalau itu disertai sama roh Allah yang begitu besar dan ajaib dalam diri kita, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Punyanya cuma segenggam tepung, punyanya cuma minyak sedikit di dalam buli. Tetapi kalau disertai dengan ketaatan akan suara Tuhan, itu menjadi luar biasa. Apa yang ada padamu hari ini? Apa yang ada padamu? Terkadang orang itu mencari apa yang tidak ada. Orang itu berharap dari apa yang tidak ada padanya. Seandainya aku punya ini, seandainya aku punya modal lebih, seandainya koneksiku banyak, seandainya ini, seandainya itu, seandainya aku lulusan ini, seandainya aku dari sekolah ini, atau apapun juga. Orang selalu berharap kepada apa yang tidak ada padanya. Tetapi dia lupa Allah itu bekerja dari apa yang ada padanya, apa yang dia punya. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu bekerja dari apa yang Anda punya. Sekalipun kecil, sekalipun sedikit, sekalipun sederhana. Bapak Ibu Saudara, setialah. Setialah. Ketika engkau setia mengerjakannya. Ketika engkau setia mengolahnya. Ketika engkau setia melakukannya. Sekalipun cuma sedikit, sekalipun cuma kecil, sekalipun sederhana. Tetapi Allah itu sangat menghargai sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang mungkin tidak dianggap gitu ya. Tapi Allah itu menghargai dan disertai dengan kesetiaan. Itu luar biasa. Ingat peristiwa talenta itu. Hai hambaku yang setia dan bertanggung jawab katanya. Dari 5 menjadi 10. Dari 2 menjadi 4. Orang yang setia. Kalau Anda lihat kok cuma 2 gitu ya. Seperti yang cuma 1 itu. Cuma 1 gitu dikubur akhirnya. Apa yang ada padamu? Kalau Anda punya 2, Anda punya 5. Setialah. Karena dari situlah Allah itu bekerja. Dari situlah Tuhan akan angkat hidup Anda. Dari situlah mujizat itu akan terjadi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Luar biasa ya kalau kita punya Tuhan yang begitu ajaib. Ya, kita tuh enggak usah pusing mikirkan apa yang enggak ada pada kita. Kita cukup lihat, kita cukup fokus dengan apa yang ada pada kita hari ini. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu sederhana. Tapi ketika kita melakukannya dengan setia, yang kecil itu pun akan Tuhan bawa menjadi besar. Katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, poin yang berikutnya, poin yang terakhir. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang terakhir poin yang keempat. Di dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Kondisi sukar juga. Gitu ya. Kemurahan hati itu harus ada di dalam hidup kita. Ini janda, kenapa sih Tuhan itu memilih janda ini? Bahkan janda ini tidak ada namanya tertulis. Cuman dikatakan janda di Sarfat. Ya, dia tidak ada namanya tertulis di dalam Alkitab ini. Lalu Tuhan menyuruh Elia berjumpa janda yang ada di Sarfat. Kenapa? Janda ini punya kemurahan hati di dalam dirinya. Punya kemurahan hati. Pada masa itu adalah masa kekeringan Bapak Ibu Saudara. Namanya masa kekeringan itu berarti air itu kan sulit. Air itu jarang gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Elia datang, dia minta, berikan aku minum. Lalu ini wanita, apa yang dilakukan? Dia segera pergi. Di ayat yang ke-10,
Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi, langsung pergi dia. Ambil minum. Ketika waktu ambil minum itu, Elia ngomong lagi. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Minta lagi sepotong roti. Lalu di titik ini janda ini berkata, aku ini cuma punya tepung segenggam ya, minyak sedikit di dalam buli. Itu mungkin dia itu berargumen sebentar ya. Tapi apa yang terjadi juga, dia tetap pergi dan tetap membuatkan roti bagi Elia. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Itu tepung tidak pernah habis. Minyak juga tidak pernah berkurang. Tuhan pelihara hidup janda ini. Di masa kekeringan, di masa sukar, kemurahan hati itu harus ada, tetap ada dalam kehidupan kita. Kualitas hidup seseorang itu tampak ketika masa sukar terjadi dalam kehidupannya. Apakah kualitas kita ini sebagai anak Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Karakter ilahi itu ada dalam kehidupan kita. Kemurahan hati, janda ini punya kemurahan hati. Dia itu cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit, tetap kasih buat Elia, tetap buatkan Elia. Sudah kekeringan, masa yang sulit, air sulit, tapi dia tetap memberi minum kepada Elia. Ada kemurahan hati di dalam diri janda ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa ini masa-masa yang sukar. Ada banyak orang di luar sana memerlukan pertolongan. Bahkan mungkin Anda sendiri pun juga hari ini perlu ditolong. Tapi maukah Anda dalam kondisi hari ini, sekalipun Anda perlu ditolong, Anda perlu diperhatikan gitu ya, Anda perlu diberi. Tapi dalam kondisi ini Anda belajar untuk memberi. Anda belajar untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Anda belajar untuk mempunyai kemurahan hati di dalam diri. Kemurahan, memberi kepada orang lain. Memberi tidak selalu bicara tentang pemberian, tidak selalu bicara tentang benda gitu ya. Mungkin memberi perhatian dikala Anda perlu perhatian. Memberikan doa, support, dorongan kepada orang-orang di luar sana. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa-masa seperti ini masa sukar terjadi dalam kehidupan janda ini. Masa sukar, tapi ketika masa sukar pun terjadi, kemurahan hati itu tetap ada dalam kehidupan janda ini. Mari kita belajar dari janda ini. Di masa hari ini, masa-masa yang sukar ini, tetap kemurahan itu ada dalam diri setiap kita. Katakan amin. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Korama namaya syana mata kara namaya namara mara lama. Syana mata kara mara mara mara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda berkata seperti ini, kenapa saya harus mengalami ini?
Kenapa saya harus mengalami ini dan itu? Mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Dengar saya baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya acaranya. Tuhan punya acaranya sendiri dalam kehidupanmu. Tuhan punya rencananya dalam kehidupanmu. Bagianmu adalah terus mau dibimbing, terus mau dipimpin oleh Tuhan. Percaya kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dan selama-lamanya Dia Allah yang tetap baik dalam kehidupan kita. Dan lihat firman Tuhan katakan, masa sukar, Tuhan bisa pakai masa sukar untuk menyatakan kemuliaannya atas kehidupan setiap Anda semua. Mari setiap Anda yang berkata, Tuhan, aku mau terus dibimbing. Aku mau percaya kepadamu sepenuhnya. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan ya Tuhan, biar apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sungguh-sungguh Kau nyatakan dalam kehidupanku. Tidak ada satupun ya Tuhan yang gagal. Rencana-Mu yang sempurna itu sekalipun mungkin tidak mudah gitu ya. Sekalipun rasanya itu sulit gitu ya. Di luar dari pemikiran kita, tapi aku mau percaya dan aku mau mempercayakan hidupku ke dalam tangan-Mu. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Oh haleluya. Oh ramana maya syana mara mara laba. Korama ramaya namara laba ya syana namara laba. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Oh ramaya namara laba ya syana nama. Syana mara 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 laba laba. Haleluya. Korama mara laba. Tuhan, hamba berdoa buat setiap orang-orang yang mengangkat tangan. Ya Tuhan, bawa hidup mereka seperti yang Tuhan mau. Lakukan ya Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kamu. Dalam kehidupan kami, jangan tanggung-tanggung. Ya Tuhan, biar itu sepenuhnya terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun kadang kami tidak bisa mengerti, sekalipun kadang tidak mungkin masuk dalam pikiran kami. Tapi kami mau percaya kepadamu. Kami mau mempercayakan hidup ini kepadamu. Karena kami tahu di tangan-Mu tangan yang tepat. Dan Allah itu selalu punya rencana yang hebat dan dahsyat kepada setiap kami. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Biar Tuhan urapi segala sesuatu yang ada di tangan mereka Tuhan buat berhasil. Kami cuma punyanya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi kami percaya ya Tuhan. Tuhan akan bekerja dari apa yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Mari angkat kedua tanganmu. Kau Allah yang besar. Jamah setiap hati dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap hati ya Tuhan. Hamba berdoa setiap anak-anak Tuhan. Biar Tuhan jamah dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama-nama hamba berdoa jadi kuat. Rohmu jadi kuat. Oh yang gagah perkasa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Hidupmu aman di tangan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dan Tuhan akan membawa engkau dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin.